Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Nuryanti, mahasiswa alih kredit kebidanan Universitas Kusuma Husada Angkatan 11 NIM 242040 akan melakukan pendidikan kesehatan tentang diaperas dan oral trust. Terima kasih. Iya, perkenalkan Bu, saya Bidan Retno yang jaga hari ini. Ini ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya mau memeriksakan ini anak saya Bu. Di mulutnya itu ada bercak putih gitu loh Bu. Oh, iya. Terus sama di pantatnya itu ada ruam merah gitu. Oh gitu ya. Iya Bu. Iya. Sebelumnya ini kan kita lakukan pemeriksaan. Iya. Ya. Saya tak cuci tangan dulu ya Bu ya. Siap memeriksa adik ya. Nah ini Ibu ada waktu nggak? Tidak buru-buru kan? Iya, tidak buru-buru Bu. Ya, coba saya periksa dulu. Iya Bu. Mulutnya bagaimana? Iya, ini adik udah berapa tahun ini Bu? Ini 14 bulan Bu usianya. Iya, coba yang ruamnya itu yang bagaimana Bu? Katanya ruam itu. Ini seperti ini Bu. Oh betul. Wah sampai selangkangan ya? Iya. Oh iya ya, sudah. Jadi betul ya Bu ya, adik ini mengalami namanya kayak sariawan gitu ya istilahnya, itu di mulutnya, atau sisa-sisa susu intinya kayak gitu. Kemudian di bokong, selangkangan itu kayak ada iritasi, bisa alergi atau mungkin penyebab yang lain. Nah ini Bu akan sedikit saya jelaskan agar jenengan tahu terkait yang pertama itu diaperas atau yang namanya ruam. Oh iya. Atau yang namanya ruam ini peradangan yang terjadi pada kulit yang bisa disebabkan mungkin karena lembab karena kondisi yang lembab. Jadi adik pakai pampers Bu? Iya Bu. Jadi kalau adik itu pakai pampers itu jangan nunggu sampai lama, sudah bolak-balik pipis sampai pampersnya penuh gitu baru digantikan. Itu membuat adik tidak nyaman dan juga karena kebersihannya jadi kurang terjaga kan. Kalau itu pakai pampers itu. Iya. Tuh. Kemudian karena adik seringnya pipis itu tadi, dan mungkin bisa juga disebabkan Ibu yang mengkonsumsi antibiotik. Bagaimana untuk Ibu? Apa ini Ibu masih minum obat atau apa gitu? Enggak Bu, untuk saat ini udah enggak minum obat-obatan. Oh iya, berarti bukan itu penyebabnya. Mungkin karena pampesnya aja atau mungkin ada jamur juga bisa gitu ya. Nah, biasanya yang terkena itu memang di daerah yang lembab seperti pantat atau mungkin selangkangannya, mungkin di area genitalia atau alat kelaminnya. Jadi biasanya ada merah-merah, kadang sampai dengan kayak lecet gitu loh Bu. Iya. Kayak lecet seperti itu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ini memang banyak sekali dialami oleh bayi usia 4 bulan sampai dengan 16 bulan atau sampai 1,5 tahun, biasanya seperti itu. Karena itu makanya kita harus bisa mengatasinya gitu ya. Kalau memang dia pakai popok harus lebih sering
ganti popok. Apalagi kalau sudah basah harus segera digantikan gitu ya. Kemudian hindarkan dengan penggunaan tisu basah, Bu. Oh gitu. Iya, karena tisu basah itu gimana ya? Kalau terkena, kalau diusapkan itu akan menambah terjadinya iritasi gitu. Kemudian kalau bisa sehabis pipis atau buang air besar ya, segera dibersihkan dengan air bersih. Ya, disiramkan saja. Jangan sampai diusuk-usuk, digosok-gosok gitu. Disiramkan Ibu pelan-pelan sampai misalnya itu pipisnya hilang gitu. Kalau ada kotoran bisa hilang. Jangan sampai sambil digosok-gosok itu jangan ya. Karena kalau digosok-gosok itu akan menambah iritasi, ya. Kemudian cukup keringkan dengan kain yang kering atau handuk, khusus handuknya adik yang lembut. Cara mengeringkan ya juga sama, nggak boleh digosok-gosok, cukup ditempelkan ya, agak ditekan sedikit terus dilepaskan. Intinya jangan sampai digosok-gosok gitu. Kemudian dalam memakaikan baju, Bu, jangan celana ya, mungkin celananya itu jangan terlalu kenceng-kenceng ya. Itu. Kemudian apa ya? Nggak usah digunakan baby oil atau apa lotion untuk mengurangi ruang popok, itu jangan, nggak usah. Insya Allah dengan cara membersihkan itu tadi, dengan setelah dibersihkan, dilap sebentar ya, dengan di plug gitu tadi, insya Allah sudah bisa ya. Tuh mungkin dengan sering mengganti popok yang basah ya, itu akan membuat bayi itu lebih nyaman dan terhindar dari itu. Mungkin bisa dicoba diulangi tadi apa saja, Bu, yang harus dilakukan? Bisa jangan dilihat pakai tisu basah, pakai yang lap yang kering aja. Terus nggak usah dikasih lotion yang buat ruang popok gitu. Iya, betul. Pinter ya, Bu ya. Nanti dilakukan di rumah, jadi nggak perlu yang namanya dikasih obat ya gitu. Kemudian terkait bercak putih di mulutnya, adik sudah ngedot? Sudah, Bu. Oh iya, sudah ngedot ya, berarti betul, Bu. Berarti ini ya, itu penyebabnya itu bisa terjadi karena adanya sisa susu. Mungkin dari asinya ibu juga bisa ya. Jadi sisa susu itu yang masih ada di mulutnya si bayi, oke, gitu. Jadi susu itu semakin lama akan mengotori bagian mulut. Nah, sebentar ya, Bu ya. Nah, ini, Bu. Ya. Nah, seperti ini, Bu. Oh. Jadi kalau itu susunya itu tidak dibersihkan, itu semakin lama akan mengental. Kalau itu semakin lama semakin banyak, bisa menyebabkan iritasi atau jadi kayak sariawan ya, Bu ya. Jadi putih-putih seperti itu, terus ada merah-merahnya, bintik-bintik merahnya. Yang itu biasanya anak nanti jadi nangis, rewel ya. Iya. Terus nggak mau nyusu mungkin malam. Kemudian maemnya berkurang, kadang reweh. Tahu reweh ya, Bu ya? Iya. Mengeluarkan air ludahnya itu secara terus menerus seperti itu. Nah, itu yang berbahaya ya. Kalau ini adiknya belum begitu begitu banyak, baru sedikit ya, itu tadi tidak masalah ya. Terus apabila itu disertai dengan suhu badannya adik ya meningkat, mungkin jadi lebih dari 38 atau mungkin bahkan sampai 40, nah itu berarti ada
tanda-tanda yang berbahaya. Kalau seperti itu harus segera dibawa ke dokter, gitu nggih. Iya Bu. Nah, caranya bagaimana biar tidak terjadi itu? Ya, kalau dia pakai botolnya setiap selesai itu harus dibersihkan biar tidak ada jamur, biar tidak ada bakteri, ya. Dibersihkan dan dilakukan pensterilan, ya. Jadi digodok ya Bu ya, botolnya digodok, ya, itu. Kemudian adik pakai dot kempong itu enggak Bu? Yang diemut aja itu loh, kayak apusan itu loh. Enggak pakai. Oh, enggak pakai, alhamdulillah. Karena kalau pakai itu, itu akan semakin banyak. Karena itu kan jarang banget ya dicuci. Habis itu terus disalahke, banyak kan lupa seperti itu. Nah, kalau itu dipakaikan juga apa ya? Membentuk rahang itu tidak bagus Bu. Jadi apa ya, ke depan gitu loh giginya. Tubuhnya seperti itu. Nah, kalau adik masih menyusu pada ibu, tolong setiap mau menyusui atau setelah menyusui segera dibersihkan. Kayak air hangat dibersihkan, atau ibu mandinya harus lebih bersih lagi seperti itu, ya. Kemudian kan banyak kan ada sisa susu tadi. Jadi kalau ada sisa-sisa susu sebaiknya harus dibersihkan gitu. Bagaimana caranya? Ya caranya ya bisa dengan memberikan, adik tadi usianya berapa? 14 bulan ya? 14 bulan. Bisa memberikan setelah ASI, itu dikasih air putih disendokkan. Itu kan sisa-sisa susunya kan akan larut, seperti itu. Jadi itu untuk perawatan agar tidak terjadi sisa-sisa susu tadi yang menempel yang akhirnya menyebabkan luka itu. Kemudian sebelum kalau sudah terjadi perlu yang namanya dirawat ya Bu. Itu tadi berarti ibu jangan lupa cuci tangan pakai sabun ya Bu. Sudah bisa cara cuci tangannya? Belum Bu. Iya, cuci tangan yang benar itu menggunakan sabun. Pertama dengan telapak tangan ya, dikasih sabun. Kemudian punggung-punggung tangannya, sela-sela jarinya jangan lupa. Kemudian mengunci tangan, mengunci tangan, ibu jarinya jangan lupa, dan kuku-kukunya, kuku-kukunya habis itu disiram dengan air yang mengalir. Kalau sudah itu, ibu boleh memegang adik bayi, termasuk membersihkan mulutnya. Nah, caranya bagaimana? Kita harus punya kain yang bersih, kalau enggak kasa yang lembut ya. Kasa yang lembut kita basahi dengan larutan garam. Jadi ada air putih matang, itu dikasih garam sedikit gitu. Nah, itu kita bungkuskan ke jari kita, Kemudian kita bersihkan di mulut si adik yang itu tadi putih-putih tadi. Nah, setelahnya jangan lupa diberikan gentian violet. Obat ini akan kita berikan, bukan obat ya, obat atau cairan ya, itu untuk membersihkan mulut itu. Warnanya biru Bu. Nanti kalau gentian violet itu jangan khawatir, itu nggak beracun, dan kalau masuk mulut bayi juga tidak apa-apa. Cuma nanti khawatir itu kenapa bayinya kok sampai seperti itu, gitu ya. Ya nggak apa-apa ya. Atau kalau enggak pakai Nystatin, Nystatin tetes itu boleh. Nah, kain yang buat mengelap tadi jangan lupa sehabis dipakai harus dibuang gitu. Mungkin bisa diulangi Bu, bagaimana caranya atau menghindari tadi? Iya, setelah dikasih susu, dikasih
air putih hangat buat melarutkan itu. Mm-mm. Terus kalau udah terlanjur bisa dikasih obat yang seperti Ibu bilang tadi. Oh iya, nggih. Betul ya Bu ya. Jadi begitu perawatannya Bu. Jadi monggo nanti bisa dilaksanakan di rumah dan jangan sampai ini terjadi lagi, gitu ya Bu ya. Iya Bu. Makasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Adik-adik sehat ya, Iya, sayang Bu. ya. Yaudah, ini nanti tak kasih gantian filmnya, nanti bisa dicobakan. Untuk ruang popoknya jangan lupa tadi ya. Iya, terima kasih banyak ya Bu. Iya, Saya sama-sama. pamit dulu. Iya, Terima monggo. kasih. Sehat selalu adik.